Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armilah Syafa'ah akan membandingkan artikel analisis korespondensi dengan analisis saya. Metode penelitian. Artikel ini memilih data sekunder dari BPS, yaitu produksi perikanan budidaya menurut provinsi dan jenis budidayanya tahun 2021. Data diklasifikasikan berdasarkan 3 wilayah astronomis Indonesia, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Variabel penelitian berdiri dari variabel wilayah yang mencakup Barat, Tengah, dan Timur, serta variabel jenis budidaya yang mencakup jaring apung laut, jaring apung tawar, jaring tancap tawar, karamba, kolam air deras, kolam air tenang, laut lainnya, mani padi sawah, rumput laut, tambak intensif, tambak sederhana, dan tambak semi intensif. Hasil dan pembahasan. Informasi hasil perikanan budidaya yang disajikan dalam tabel berikut merupakan data yang diperoleh dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021. Di sini terdapat tabel kontingensi yang berisikan wilayah terhadap jenis budidaya. Di sini tabel korespondensi dan selanjutnya dan tabel row profil dan kolom profil. Pada profil baris terlihat bahwa wilayah barat lebih banyak pada kolam air tenang dan tambak sederhana menempati peringkat kedua. Wilayah tengah cenderung lebih banyak pada rumput laut dan tambak sederhana. Wilayah timur dominan pada rumput laut juga dengan nilai 0,898 dan kolam air tenang 0,049. Jadi setiap wilayah punya kecenderungan jenis usaha perikanan tertentu sesuai kondisi wilayahnya. Pada profil kolom, kategori jaring apung laut lebih banyak di wilayah tengah 0,636. Jaring apung tawar dominan di wilayah barat 0,850. Jaring tancap tawar di barat 0,694. Karamba menyebar tapi banyak di barat 0,551 dan tengah 0,447. Sedangkan kolam air deras dominan di barat 0,942. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wilayah barat cenderung pada kolam air tenang dan tambak sederhana, wilayah tengah pada rumput laut, dan wilayah timur pada rumput laut juga. Di sini terdapat tabel overview row point dan overview column point. Selanjutnya, pada tabel overview row point dan overview column point, tabel tersebut menjelaskan keterkaitan atau kedekatan baik di baris maupun di kolom. Nilai kedekatan variabel dapat dilihat dari nilai contribution of point to energy of dimension, sehingga pada tabel ini dapat menunjukkan koordinat posisi tiap kategori di dalam peta. Sumbu dimensi 1 dan 2. Semakin jauh titik dari pusat 0,0, semakin khas perilakunya dibanding kategori lain. Semakin dekat antara dua titik, artinya kedua kategori itu saling terkait erat. Kalau dilihat dari tabel overall points, ini kita bisa melihat bahwa wilayah barat dengan kolam air tenang memiliki keterkaitan yang erat, sedangkan pada tabel
column point ini sebagai contoh rumput laut dan wilayah timur memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Selanjutnya, tabel nilai kontribusi relatif dan mutlak untuk jenis budidaya. Untuk tabel nomor 7 menunjukkan bahwa penyumbang kontribusi terbanyak dalam membentukkan dimensi satu yaitu kolam air tenang, dan kontribusi mutlak dan kontribusi relatif berturut-turut sebesar 51,7% dan 99,9%. Selain itu, pada pembentukan dimensi 2 yang memberikan kontribusi terbanyak adalah tambak sederhana dengan kontribusi mutlak dan kontribusi relatif berturut-turut sebesar 53,1% dan 59%. Grafik korespondensi menggambarkan pola kecenderungan wilayah-wilayah di Indonesia terhadap jenis budidaya perikanan pada tahun 2021 dalam membentuk dua dimensi terlihat pada gambar nomor 1. Ini adalah tabel dari artikel. Ini dilihat dari row and column point symmetrical normalization dari artikel. Dengan hasil analisis saya menunjukkan hasil yang sama, yaitu wilayah timur dengan laut lainnya ini mempunyai hubungan yang erat. Lalu ada beberapa jenis budidaya yang berkumpul dan berdekatan dengan wilayah tengah. Lalu juga ada yang jenis budidaya yang berkaitan dan berdekatan dengan wilayah barat. Jadi bisa disimpulkan bahwa hasil analisis saya dengan artikel ini sama-sama reliable. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.